Mereka mengira Al-Quran itu sekedar ayat yang dibaca. Padahal Al-Quran bukan sekedar ayat, tapi ruh yang menghidupkan kolbu. Sebelum menjadi suara, huruf, dan mushaf, Quran itu ruh qadim yang hidup di lauh mahfud. Ia turun bukan ke kertas, tetapi ke kolbu Nabi, menyalakan kesadaran rohani, menyambungkan hati umat manusia dengan cahaya Tuhan. Maka siapapun yang membaca Al-Quran hanya dengan lidah, tanpa ruh yang tersambung, sesungguhnya baru menyentuh kulitnya, belum ruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Bahasan kali ini kami tampilkan The Real Battle, karena yang saya sajikan adalah pendapat para tokoh paling populer saat ini di negeri ini, yang gelarnya para profesor. Beliau yakni Profesor Nazaruddin Umar, kemudian Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat yang terkenal cerdasnya. Adapun fokus pembahasannya yakni tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah sumber primer yang keberadaannya amat penting bagi umat Islam. Oleh karenanya, mengkaji mulai dari proses turunnya dari lauh mahfud ke alam dunia ini menjadi bahasan yang amat menarik. Mbah Mun tentu akan berseberangan dengan ketiga tokoh tersebut, dan ini sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, sebagaimana tesa versus antitesa. Ini tentang yes or not, karena yang disampaikan oleh Mbah Mun adalah sebuah paradigma baru. Baiklah, sebelumnya mari kita cermati video dari beliau-beliau berikut ini. Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari langit. Al-Quran itu adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibunyikan oleh mulut Jibril alaihissalam. Ketika Jibril membacakan ayat itu, Nabi Muhammad langsung mengucapkannya karena nggak sabar, takut lupa. Lalu kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ketika Jibril baca ayat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami yang membacakannya. Jibril membaca didengar Nabi Muhammad SAW, Nabi membaca didengar oleh sahabat, sahabat membaca didengar oleh tabi'in. Proses turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada bumi ini, ya, itulah yang melalui perantaraan Jibril. Kalau ada wahyu tidak melalui perantaraan Jibril, ya, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu disebut dengan hadis qudsi, tidak disebut dengan Al-Quran, walaupun sumbernya sama. Mana yang lebih utama, Al-Quran atau hadis qudsi? Tentu lebih utama adalah Al-Quran, karena ada protokol Jibril di situ terlibat. Sedangkan yang tidak melalui protokol Jibril, langsung inspirasi cerdas itu muncul kepada diri Nabi dari Allah SWT, maka itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Dengan Al-Quran itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari lauh mahfud ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari lauh mahfud sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus.
kemudian setelah itu sesuai dengan keperluannya baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya nggak ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke Gedung Sate misalnya. Dari Gedung Sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Berdasarkan cuplikan video tersebut, saya mencoba untuk merumuskan pokok-pokok perdebatan yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, Profesor Abdul Somad menyatakan bahwa Al-Quran itu ada suaranya, keluar dari mulut malaikat, didengar oleh Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Atas dasar hal tersebut, Mbah Mun berpendapat bahwa Quran bentuknya adalah ruh atau cahaya. Jadi tidak ada suara, tidak ada kata, apalagi bahasa. Karena Lauh Mahfud adalah alam cahaya, alam partikel, pasti tidak ada bahasa. Malaikat pun tidak bisa berbahasa manusia. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin, beliau pada intinya menyampaikan bahwa hadis qudsi itu langsung dari Allah kepada Nabi di dunia ini atas inspirasi cerdasnya beliau. Kemudian yang kedua, sedangkan Al-Quran turun melalui protokol malaikat Jibril dari Lauh Mahfud turun ke bumi. Atas dasar hal tersebut, pendapat Mbah Mun bahwa Quran sumbernya dari Allah, sedangkan hadis qudsi dari ruh Rasul yang ada di alam qadim, dan hadis Nabi adalah berasal dari Nabi sebagai penduduk bumi, sebagai manusia yang mendiami bumi, dan seluruhnya harus bersambung melalui tali wasilah, yaitu sebuah tali persambungan ruhani dari Allah di alam Maha Qadim dan Ruh Rasul di alam Qadim, serta transmiternya atau penerimanya atau seorang nabi di dunia ini. Jadi dipastikan tidak mungkin langsung. Ini perbedaan nyatanya. Kalau di sini bisa langsung, kalau menurut Mbah Mun harus melalui tali wasilah. Kemudian menurut Ustadz Adi Hidayat disebutkan bahwa diturunkan secara berjenjang dari Lauh Mahfud itu semuanya ke langit dunia. Itulah yang namanya peristiwa Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur ke dunia sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan Mbah Mun dengan tegas bahwa Quran yang qadim itu tidak akan ditemukan di langit dunia. Karena dunia ini adalah alam materi, harus ada wujudnya, suara, huruf, bahasa, atau apalagi. Intinya ketika ada di langit dunia, berarti harus ada wujudnya. Oleh karena itu, Mbah Mun menganggap itu adalah sebatas asumtif saja, yang sifatnya spekulatif dan imajinatif. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami akan mencoba mengelaborasi permasalahan tersebut.
bahwa pada prinsipnya semesta ini bekerja dalam sistem gelombang. Karena tidak mungkin sistem materi itu bisa melewati dimensi-dimensi. Hanya gelombanglah yang memungkinkan semua tersambung lintas dimensional. Dan Allah, sang sumber dari segala sumber, sumber dari segala gelombang, berada di atas ars, mengendalikan seluruh gelombang di semesta raya ini. Karena Allah sifatnya al-muhit, sehingga seluruhnya ada dalam liputannya, tetapi itu pun bentuknya gelombang. Demikian juga Dia adalah Rabbul Alamin, penguasa semesta raya ini. Namun Tuhan di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian saya juga perlu menjelaskan bahwa slide ini terdiri dari dimensi-dimensi. Jadi titik-titik merah ini adalah dimensi alam ketuhanan. Kemudian titik-titik merah sampai titik-titik biru yang ini namanya alam qadim, yang bentuknya nur atau ruh atau cahaya, atau dalam fisika disebut dengan partikel kuantum. Jadi di alam ini tidak ada materi, tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dan kemudian manusia hidup di alam ini, di alam dunia ini. Walaupun ternyata alam dunia ini pun ternyata ada dua, yang sifatnya materi, yang bisa dipahami oleh akal rasional, yang bisa diamati oleh pembaca virtual manusia. Dan ada alam imateri rendah atau metafisika infra. Itu pada prinsipnya seperti itu. Karena ini lintas dimensional, maka tidak mungkin antar dimensi itu bisa saling terhubung secara langsung. Sebagaimana Quran surat Al-Surah 51, tidak mungkin Tuhan itu berkata-kata langsung dengan hambanya di dunia ini, kecuali dengan perantaraan wahyu, utusannya maupun di balik hijab. Dan satu-satunya cara untuk berhubung dengan lintas dimensi ini, itulah yang disebut dengan tali wasilah. Tali wasilah adalah ultrastruktur rohani yang menghubungkan Allah di alam laisa kamitslihi syai'un dengan hambanya di alam dunia ini melalui sang adaptor dimensional, yaitu Ruh Rasul. Ini saya perlu sedikit menjelaskan bahwa Ruh Rasul atau Rasulullah atau disebut juga Nur Muhammad adalah percikan pertama. Jadi Tuhan ketika menciptakan alam dunia tidak langsung bentuknya materi, namun cahayanya dulu. Ini adalah penciptaan pertama. Dan Ruh Rasul ini adalah frekuensi ilahi atau channel atau gelombang semesta. Dan setiap nabi di dunia ini ditempati oleh Ruh Rasul. Jadi ini sifatnya abadi, qadim. Intinya seluruh hal yang ada di alam qadim ini sifatnya tetap permanen dan tidak berubah. Ini ada mendahului alam dunia ini dan tetap ada walaupun dunia ini tidak ada. Itu prinsipnya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang kalamullah. Allah itu maha berkalam. Kalamnya namanya kalamullah. Tetapi karena di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, maka kalamullah di alam ini tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan. Yang pasti tidak ada suara, kata, nama, bahasa, dan apapun. Di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya Tuhan menurunkan kadarnya dari alam maha qadim ke alam qadim. Di sini bentuknya nur atau ruh. Kalamullah di alam qadim ini namanya kalam qadim. Di sini pun belum ada namanya.
Dan ini termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan kepada nama-nama ya, belum ada nama di sini. Karena ini qadim, maka sifatnya baku, kekal, mutlak, dan permanen. Di sini pun tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Karena bentuknya nur atau ruh atau cahaya. Sehingga di sini sifatnya tetap. Maka ketika para nabi, saya contohkan misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, membaca kalam yang sama. Sebagaimana Quran, surat Al-Waqi'ah 7879. Jadi ia tersimpan di lauh mahfud, dan hamba-hamba yang disucikan Tuhannya yang bisa menyentuhnya. Ketika mewujud di alam dunia ini atau alam diferensiasi ini, barulah menjadi beda-beda dan harus berbeda karena zamannya berbeda, ruangnya berbeda, sehingga hasilnya berbeda-beda. 3.600 tahun yang lalu, ketika kalam qadim ini didownload oleh Nabi Musa dan turun ke dunia ini menjadi namanya Taurat dalam bahasa Ibrani. Kemudian 2000 tahun yang lalu didownload oleh Nabi Isa, mewujud di alam dunia ini menjadi kitab Injil berbahasa Palestina. Demikian halnya 1400 tahun yang lalu didownload oleh Nabi Muhammad SAW, mewujud di alam dunia ini namanya kitab Quran dalam bahasa Arab. Tetapi kodimnya adalah sesuatu yang sama. Karena alam ini, alam kodim ini adalah alam singularitas, alam tunggal. Karena bentuknya sekali lagi nur atau ruh. Berbeda dengan alam dunia ini, sifatnya diferensiasi. Di sini tuh semuanya hanya ada satu. Rasulullah pun Rasul yang satu. Malaikatullah pun malaikat yang itu juga. Lauh mahfud juga sama. Surga dan nerakanya pun sama. Surganya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kaumnya Nabi Muhammad juga sama. Nerakanya juga sama. Ketika berada di alam dunia ini, alam yang terdiferensiasi inilah baru berbeda-beda. Dan hukumnya ketika berada di dunia, dia mengikuti hukum sunatullah, yaitu hukum ruang, waktu, dan materi. Semuanya ada masanya, ada tanggal lahirnya, dan ada tanggal expirednya. Itu prinsip yang paling utama. Kemudian menyambung yang disampaikan oleh Prof. Nazaruddin, bahwa kalam qadim yang mewujud menjadi kitab-kitab ini berasal dari alam ketuhanan ini, alam maha. Sedangkan hadis qudsi itu berasal dari ruh Rasul. Tetapi ini pun sesungguhnya berasal dari sini. Pada hakikatnya semuanya berasal dari sini. Tetapi sang transmitternya, sang penerimanya, yaitu Nabi. Jadi mohon dibedakan antara Nabi Muhammad sebagai manusia di dunia dan ruhnya sebagai ruh Rasulullah itu berada di alam ini. Jadi ketika hadis qudsi itu berarti berasal dari ruh Rasulullah, dan hadis berasal dari Nabi yang ada di alam dunia ini. Namun itu harus dalam posisi terhubung dengan tali wasilah. Ketika perkataan atau perbuatan Nabi tidak bersambung ke dalam sistem wasilah, maka itu bukan juga dinamakan hadis. Kita banyak mendapatkan kisah-kisah seperti ketika Nabi memberikan saran kepada seorang petani yang sedang mengkawinkan pohon kurma, dan sang petani tersebut bertanya kepada Nabi, apakah itu berasal dari Allah? Nabi menyatakan, oh tidak, ini dari saya sendiri. Maka itu bukanlah menjadi
hadis. Dan jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa seluruh kitab suci pada awalnya berasal dari Allah, tetap melalui tali wasilah. Hadis qudsi berasal dari ruh Rasul dan tetap mengalir melewati tali wasilah. Dan hadis berasal dari Nabi selaku manusia yang tersambung ke dalam sistem wasilah. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa kalam qadim itu tetap menempati tempatnya. Kalam qadim bentuknya ruh, bentuknya cahaya, tidak mungkin menempati alam dunia yang materi ini. Oleh karenanya, seorang transmitter harus berada dalam kesadaran ruhani. Dia harus naik atau mi'raj ruhaninya ke alam ruhani ini. Dan Tuhan menancapkannya ke dalam dadanya, ke dalam kesadarannya. Jadi bukan kepada akalnya. Ini yang menjadi pembeda. Kalau akal melahirkan ingatan, melahirkan pengetahuan, tetapi ke dalam kesadarannya. Nanti saya akan buktikan dengan ayat-ayat yang mendukungnya. Selanjutnya mengomentari yang disampaikan Abdul Somad, saya kira sudah sangat jelas. Tidak mungkin malaikat berkata-kata, apalagi punya mulut itu ya. Malaikat itu cahaya, dari mana dia, pakai bahasa apa? Itu sangat tidak masuk akal. Kemudian Rasul pun tidak mendengar apa-apa. Dari 6.200 sekian ayat, tidak seorang sahabat pun yang pernah mendengar. Karena itu memang bukan suara. Ini sekali lagi, ini alam ruh. Tidak ada materi, tidak ada ruang, dan tidak ada waktu. Demikian juga yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, tidak mungkin kalam qadim itu ada di langit dunia. Langit dunia itu ini nih, di sebelah mana? Tidak akan ada, tidak kompatibel alam ruh. Alam dunia adalah alam fisik yang memungkinkan dan pasti hanya ada di alam qadim, alam ruh. Sehingga seorang transmitter atau hamba-hamba yang disucikan rohaninya, dia mi'raj ke alam ini. Dan Tuhan membacakannya, Tuhan menancapkannya ke dalam kesadarannya. Pemirsa dimanapun berada, agar lebih presisi lagi pemahaman kita, berikut saya sampaikan dalil terkait Al-Quran Qadim. Yang pertama Al-Waqi'ah 7879. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba. Para ini banyak ya. Jadi kalau Quran mushaf, Quran yang tulisan itu pasti bisa disentuh. Ini tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para hamba. Artinya banyak hamba yang disucikan. Karena bentuknya ruh, ya tentu yang disucikan adalah ruhnya. Dan kemudian Quran surat Al-Ankabut 49 yang artinya sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada. Namun kata yang disampaikan adalah fi sudur. Dan kami dalam tarekat arwah memahaminya sebagai kesadaran. Sudur adalah kesadaran, bukan dada. Ini amat mungkin mufasir menafsirkannya sebagai dada karena ilmu tentang psikologi pada saat itu belum berkembang sehingga sudur dimaknai sebagai dada. Namun kami memaknai sudur adalah kesadaran orang-orang yang berilmu. Kemudian berikutnya di Al-Qiyamah 16-19 yang artinya jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacanya itu. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Ini juga sangat jelas bahwa Al-Quran itu dikumpulkan di dadanya atau di hatinya. Kemudian kami pula lah. Nah, di sini juga terminologinya kami.
Dalam tarekat arwah kami dimaknai adalah sistem wasilah. Allah di alam laisa kamitslihi syai'un, ruhani Rasul di alam qadim, dan Nabi sebagai transmitter di dunia ini. Makanya selalu banyak terminologi kami adalah tali wasilah, bukan Tuhan itu banyak. Nah, yang menarik kemudian adalah Quran Surat Al-Shura 52 yang artinya, demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh. Nah, ini jelas Al-Quran adalah ruh, maka dalam Al-Quran dengan perintah kami. Di sini pun kami, inilah sistem wasilah. Allah, kemudian ruhani Rasul, dan penerima adalah transmitter, yaitu Nabi Muhammad di dunia ini waktu itu. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab dan apakah iman, tetapi kami menjadikannya cahaya. Ya, itu jelas. Quran adalah ruh dan sekaligus juga cahaya. Dan kemudian di Al-Surah 193, nazala bihi ruhul amin. Iya, dalam Al-Quran dibawa turun oleh ruhul amin. Kemudian dimaknai sebagai Jibril. Sungguhnya kalau bahasa aslinya ya ruh juga. Dan yang terakhir ini, bahwa apapun bentuknya ketika turun ke alam dunia ini, pasti dia akan mengikuti hukum ruang dan waktu. Dia bisa expired, dia bisa terdistorsi. Kita mengenal hadis dari Baihaqi, hampir datang kepada manusia suatu zaman ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Di riwayat lain disebutkan Al-Quran tinggal lafaz dan hurufnya. Ini artinya hanya sekedar dibaca dan ditulis. Dan masjid-masjid mereka megah tetapi jauh dari hidayah. Ini ketika Al-Quran hanya dibaca dan ditulis, berarti Al-Quran telah terdistorsi. Dia telah kehilangan ruhnya. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sebagai sesama manusia mohon maaf kepada yang saya hormati Profesor Nazaruddin Umar, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat, dan kepada seluruh umat dipersilakan untuk dapat menimbang, tabayun, dan syukur-syukur ini bisa dijadikan model pembelajaran yang lebih presisi. Karena yang saya sampaikan sesuatu yang sifatnya pilihan yang saling menafikan, yaitu yes or not, sebagaimana hitam dan putih, sebagaimana barat dan timur. Bahwa Al-Quran turun di kala syair menjadi barang mewah. Oleh karenanya, Quran tersusun dalam bahasa sastra tinggi, dan tepat sekali ulama pada saat itu mengeksplorasinya dari sisi bahasa, sehingga kita mengenal nahwu, sorof, dan balaghah menjadi syarat utama untuk mempelajari Al-Quran. Namun di era abad 21 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat mendukung, apalagi dengan telah berkembangnya fisika kuantum yang sangat support bagi ilmu metafisika. Tentu sudah menjadi keharusan bagi para ulama untuk mengkaji Al-Quran dari perspektif ilmiah, sehingga lebih aplikatif bagi kemajuan peradaban manusia. Tidak sekedar teks yang mati, tapi ia hidup seiring perkembangan zaman. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.